Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 35 sampai 37, ada 3 faktor utama untuk menjadikan anak-anak kita baik, solih, solihah. Boleh ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar ini ya. Yang pertama, siapapun yang menginginkan anaknya baik, solih, solihah, faktor ortu. Yang pertama adalah faktor dari orang tua. Di poin ini yuk, mari kita menjadi orang tua yang baik, solih, solihah, agar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik, solih, solihah. Yang kedua, faktor pergaulan dan lingkungan. Pergaulan dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah faktor guru dan pendidikan. Ya. Jadi saya ulangi, 3 faktor utama untuk menjadikan anak-anak kita baik, solih, solihah. Yang pertama, faktor dari ortu. Di poin ini yuk, marilah kita menjadi orang tua yang baik, solih, solihah. Kemudian faktor pergaulan dan lingkungan. Yang ketiga adalah faktor dari guru dan pendidikan. Ya. Jadi menjadikan anak baik, solih, solihah itu bukan mimpi, Bu. Nggak bisa dititip-titipkan. Dan yang pertama kali harus diberikan oleh orang tua. Yang ini nanti kita akan fokus di poin dosa kesalahan orang tua. Baik, hari ini mungkin saya tidak akan banyak urai, tapi mungkin akan banyak diskusi kalau nanti ada hal yang ditanyakan oleh ibu-ibu. Baik, kemudian Ibu, 3 faktor ini ya kira-kira sudah ada atau belum dalam diri kita, rumah tangga kita, ya lihat saja. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik? Nanti orang tua yang baik itu kriterianya iman, akidah, tauhidnya benar. Ibadahnya sesuai sunnah Rasul. Akhlaknya mulia. Hatinya dan jiwanya baik dan bersih. Kemudian muamalahnya baik dan menyenangkan. Setidak-tidaknya 5 inilah baru menjadi pokok orang tua dikatakan dia baik. Bisa diulangi Bu, apa tadi? Orang tua yang baik adalah orang tua yang keimanan, akidah dan tauhidnya baik dan benar, tidak bercampur kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Ini baiknya menurut Allah. Kalau baik menurut manusia, asalkan anak itu menjadi menteri, jadi presiden, jadi raja, mau akhlak perilakunya nggak baik, mau ingat Allah nggak ingat Allah, mau zalim atau enggak, yang penting kebanggaan orang tua, enggak bisa. Standarnya kita adalah baik menurut Allah. Karena kalau menurut manusia itu seperti yang sering saya sampaikan, pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyesel seumur hidup, salah pilih pedoman hidup, keyakinan hidup dunia akhirat. Ya. Jadi faktor ortu sangat menentukan. Tapi hari ini karena tema kita biar tidak melebar, jadi saya akan sebutkan poinnya saja. Satu saat nanti kita akan kaji lebih mendasar, lebih mendalam ya. Pergaulan dan lingkungan. Pergaulan dan lingkungan sangat menentukan. Soal khulqi yudi, akhlak yang buruk gampang sekali, cepat sekali nularnya. Kemudian guru dan pendidikan, ini juga sangat urgent sekali. Makanya ada ungkapan guru kencing berdiri, murid ngencingin gurunya. Kurang ajar banget. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik Ibu, sebelum dosa-dosa orang tua, kita lihat dulu
3 kesalahan besar orang tua. Ya, tadi faktor utamanya ada 3, sekarang 3 kesalahan besar orang tua. A, kita pakai ABC. 3 faktor kesalahan apa? 3 kesalahan besar orang tua. A, terlalu memanjakan. Anak itu Bu, kalau terlalu dimanjakan dia nggak kreatif, dia jadi nggak sopan. Dia berani nyuruh-nyuruh orang tua, mama aminin, padahal tasnya, bajunya apa di samping dia. Nggak sadar ketika orang tua terlalu memanjakan anaknya, nggak sadar orang tuanya itu seperti babu, maaf, ya kan? Anak nggak kreatif. Zaman kita dulu tuh ada orang tua bagus banget idenya. Saya ingat betul Bu, orang tua saya ketika saya kelas 5 minta sepeda. Pak, teman-teman udah punya sepeda Pak, aku kok belum dibeliin sepeda. Kamu ingin sepeda? Iyalah Pak. 3 hari saya ingat betul. 3 hari saya disuruh bapak saya untuk merumput, nyari rumput, bantu ada lek, kalau orang Jawa bilang lek, om lah gitu, om yang biasa merumput itu. Saya suruh bantu 3 hari dan suruh bawa kambing. Bapak saya pedagang kambing, sapi, hewan begitu. Jadi dari rumah ke pasar nggak jauh sih, mungkin dari sini cuman ya nggak nyampe Masjid Teladan, itu cuman dari perempatan itu lah, rumahnya dekat. Selama 3 hari itu saya yang tadinya nggak pernah, ya tiap pagi saya nuntun sebelum sekolah bawa kambing, beberapa kambing gitu. Terus siangnya pulang sekolah 3 hari itu saya suruh bantu aja ngerumput, cari rumput. Pulang sekolah pas hari ketiga, alhamdulillah sepeda ada dibeli bapak. Itu saya ingat betul. Kemudian cara bapak saya mengajarkan, maaf Bu, ini bukan membanggakan orang tua, tapi ini sharing ya. Orang tua saya bagaimana mengajarkan kurban. Itu di kelas 6 saya dibawa ke tempatnya petani, tapi petani ini ya peternak kambing. Saya ingat ada banyak beberapa kambing lah gitu. Akhlis, kita kan mau kurban nih. Kamu pilih deh, kambing yang mana mau kurban. Saya masih ingat kambing yang saya tunjuk itu, kalau orang Jawa bilang kendit. Kendit itu ya semuanya putih, kepalanya hitam. Jadi ada yang hitamnya aja. Kenapa saya ingat itu? Karena itulah kambing yang paling besar. Saya bilang, Pak, nika mau ingkang ageng, itu mesti bahasa Jawa Bu. Nika mau ingkang ageng, itu aja yang besar gitu. Iku nana itu lainan gadang iku ngecerang awak iku. Kata bapak saya, itu aja. Ada juga yang lainnya. Besar juga. Ah enggak. Gede itu. Tunjukin lagi itu tuh bagus tuh. Tuh, hitam. Enggak. Dia agak kurus, saya bilang gitu. Ada 3 atau 4 kambing tunjuk. Saya bilang, jadi mana ini? Ya yang itu, saya bilang. Kok yang itu? Bapak saya peluk saya. Ini baru anak bapak. Ini kalau berkorban itu jangan hitung-hitungan nih sayang. Nanti kalau kamu udah gede, punya duit, ada rezeki, berkorban itu jangan hitung-hitungan. Itu untuk bekal kamu akhirat. Itu saya ingat betul Bu. Makanya saya setiap tahun saya jual sapi kambing. Ini nggak promo loh Bu ya. Tapi kalau udah beli seperti ini, saya kok ngumumin gini kok ibu nggak beli ya kan? Ya saya memang setiap tahun itu hiburan saya jual sapi kambing ya. Jadi saya nggak ingin mengandalkan hanya dari ngajar saja, ya. Begitu. Alhamdulillah. Alasan saya kenapa saya kok semangat jual sapi kambing tiap tahun, biar saya bisa berkurban. Dan alhamdulillah saya punya anak saya itu baru kelas 5 itu yang kelas 4 SD malah, kelas 5, naik kelas 5. Bi, aku pengen kurban. Anak saya nomor 7 ya.
Iya. Bi, Jafna pengen kurban, Bi. Jafna punya uang berapa? Tabungan berapa? Jafna punya uang tabungan 2.600.000, Bi. Dapat yang gede ya, Bi ya, karena saya jual gitu lah ya. Tapi saya bilang gini, Jafna nanti kalau kurban uangnya habis gimana saya? Ya nggak apa-apa, kan Allah Maha Kaya. Terus saya terus nangis itu. Walaupun saya ganti juga pada akhirnya, tapi semangat dia begitu. Dan saya mewajibkan anak-anak saya untuk berkurban sendiri, karena mereka juga punya tabungan sendiri juga. Ya walaupun tabungannya wasilahnya saya. Ya. Allah alam bisawab. Ya. Jadi terlalu memanjakan masalah. Dan kesalahan awal orang tua terlalu memanjakan. Ibu ketika anaknya belajar jalan, ibu terus jatuh, jangan sayang, jangan jalan, nanti jatuh. Nggak jalan-jalan tuh anak, ya nggak bisa-bisa tuh anak. Coba dia belajar naik sepeda jatuh, nggak apa-apa sayang, kalau mau lihai ya seperti ini ya gitu, semangat dia. Salah juga orang tua, kursi yang jalan, ini kursinya nakal ya, kursi kok nakal. Bagus maksudnya membela anak, tapi keliru itu. Kan kau diberi pengertian, sayang besok lagi kalau jalan hati-hati. Ya, jadi jangan ditabrak-tabrak. Kalau dipukul, ini kursinya memang nakal, ini mana? Anak kursi kok nakal. Yang kedua, kesalahan orang tua tadi terlalu memanjakan. Yang kedua, terlalu mengekang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anak tersiksa loh, Bu. Dan ini menimbulkan anak menjadi anak pendendam. Jengkel itu. Jadi ketika ibunya atau ayahnya memberikan nasihat, di depannya dia pura-pura gitu, begitu balik arah, wih, begitu. Ibu-ibu pernah gitu kan? Halo, assalamualaikum. Masya Allah. Anak itu jangan terlalu dikekang. Nah, ini kesalahan juga, karena akan menjadikan anak keras dan dendam. Anak nggak nurut. Berarti orang tua harus cerdas. Yang ketiga, terlalu membiarkan atau membebaskan tanpa kontrol. Wah, bahaya lagi nih. Apalagi anak zaman now. Aduh. Terlalu membebaskan, membiarkan tanpa kontrol. Nggak masalah, anakku tuh udah gede, anakku udah dewasa, anakku nggak akan macam-macam. Nggak bisa, Bu, nggak bisa zaman sekarang. Berapa banyak orang tua yang membebaskan anaknya terlalu percaya, akhirnya apa? Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, dengar-dengar sudah hamil dulu. Ada kan yang seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Ini kesalahan, kita belum sebut dosa. Ya. Jadi terlalu memanjakan, terlalu mengekang, dan terlalu membebaskan, membiarkan. Ibu termasuk yang mana? Yakin ini salah satu ada? Nggak apa-apa, jujur lebih baik. Kalau itu salah, istighfar. Mumpung masih hidup, Bu, istighfar. Termasuk yang mana? Yang terlalu memanjakan? Nah, kalau memberikan kebebasan kontrol itu namanya, nah inilah intinya apa? Berarti setiap orang tua harus tarik ulur. Kalau dia baik, kita kasih hadiah, kasih reward. Kalau dia salah, kita kasih hukuman, tapi hukuman tidak fisik. Ya. Kalau hukuman fisik nggak baik. Ya. Terus kalau udah masalah ibadah, kita strength. Sayang mau kemana sayang? Ya mau kuliah lama. Ya Allah, anak kamu kok pakai pakaian seperti itu, ngumbar aurat. Enggak sayang. Masuk kamu. Belajar gak usah kuliah.
kalau pakaian kamu seperti itu. Dosa. Yang dosa bukan hanya kamu. Papa mama juga dosa. Lebih baik kamu ke kuliah. Ganti pakaian kamu. Kalau masalah syariat harus tegas. Jangan malah anaknya salah didukung. Mau kemana sayang? Ya mau kuliah lah mah. Ih kamu pakai pakaian itu kurang seksi deh. Ih najis. Bilang karena apa? Anak ibu ngumbar aurat, ibu biarkan ibu berdosa. Saya pernah ditanya, Ustadz, aku tuh kalau pergi jauh-jauh kemana-mana, aku pakai kerudung, aku pakai jilbab Ustadz. Tapi kalau di depan rumah, halaman rumah, ke tetangga, ke warung tetangga, aku nggak pakai kerudung, aku nggak pakai jilbab. Itu gimana ya Ustadz? Ada yang tanya gitu, saya jawabnya apa? Maaf bu, kira-kira malaikat sampai komplek ibu apa enggak? Gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, terlihat auratnya, dia tidak tutup auratnya, maka diikuti oleh setan dan jin. Apalagi na'udzubillah min dzalik. Kemudian menjadikan laki-laki itu memandangnya dengan syahwatnya. Dosa itu wanita. Ya. Jadi terlalu memanjakan, terlalu mengekang, dan terlalu membiarkan. Ini kesalahan besar. Sekarang kita masuki inti dari dosa-dosa orang tua. Yang pertama, Bu, kisah menarik dulu. Ketika ada seorang laki-laki, seorang ayah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, saya ini punya anak saya ini susah diatur, kurang ajar, ucapannya buruk, berani sama saya, gampang marah, emosi, pokoknya susah diingatkan. Umar bin Khattab bertanya, betul yang kamu katakan itu? Betul ya Amirul Mukminin, anak saya itu kurang ajar banget, susah diatur. Ya sudah, besok sore Pak kemari anakmu dengan kamu. Singkat cerita Bu, sore dibawalah anak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Amirul Mukminin, ini anak saya yang saya ceritakan kemarin hari. Umar bin Khattab bertanya, ya gulam, anak muda, betul ini bapakmu? Apa jawabnya Bu? Iya kali. Ini betul-betul terjadi di zaman Umar bin Khattab, di zaman sahabat. Coba Bu, ditanya lagi, anak muda ya gulam, kok kamu gitu? Betul ini bapakmu? Ya, jawabnya gitu aja. Iya, betul. Kemudian Umar bin Khattab tanya ke bapaknya, betul ini anakmu? Iya, ini anak saya. Nah, yang perlu diingat, kisah ini menariknya di mana? Ya, kisah ini menariknya adalah ketika itu, coba kalian duduk. Ini cara Umar bin Khattab menyelesaikan masalah. Berita itu bukan hanya satu pihak, tapi dua-duanya. Begini sayang, kata ayahmu, kamu ini susah ya diatur.